Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang yang akan terjadi dalam cintamu ke depan. Kira-kira apa yang terjadi dengan dirimu dan percintaanmu ke depannya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana tentang percintaanmu ke depannya. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan dari sisi percintaan? Apakah hal baik atau hal burukkah? Maaf agak sedikit berisik ya. Dan ya semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Dan kalaupun mungkin kalian bilang Kak Ica tolong keras suaranya, ini saya lagi radang ya. Kemarin saya readingkan bahwa sakit di bulan Maret itu radang ini ya, batuk dan segala macam. Akhirnya saya juga kena ya. Jadi setiap readingan itu untukmu dan untukku juga. Ya, jadi ya seperti gitu. Oke, maaf. Jadi sudah seperti gitu ya, sudah maksimal. Jadi kalau terlalu kecil mungkin kalian pakai headset ataupun ya volumenya diperbesar ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada Queen of Wands. Saya merasakan energinya nih ada keikhlasan ya. Mungkin kondisinya kemarin-kemarin kamu merasa ditipu, dikhianati, merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan. Ada beberapa yang mungkin memanfaatkanmu. Ataupun mungkin juga kamu merasa cinta ini tidak setara. Di kehidupan masa lalu ya, ada beberapa yang merasakan bahwa saya sudah berjuang untukmu, tapi kamu tidak berjuang untukku. Pada saat saya jatuh, malah kamu tidak menolongku gitu. Dimana kamu jatuh, saya menopangmu, saya yang mengangkatmu. Ya, tetapi pada saat saya jatuh, kamu membiarkanku, bahkan pergi, menoleh pun tidak. Ya, apalagi kalau bicara tentang keuangan di sini. Ya, jadi saya merasakan energinya. Ada yang dililit hutang karena cinta, ada yang membantu ujung-ujungnya dia yang pada saat sudah menjadi orang di atas kakinya sendiri malah mematahkan kakimu gitu ya. Jadi kamu bantu dia berjalan gitu dan dia sudah bisa berjalan. Ujung-ujungnya ya kamulah yang sekarang ya mungkin sakit karena dirinya, ujung-ujungnya ya kamu cari jalan sendiri, jangan mempersulit saya. Nah, ini ada susu dibalas air tuba ya.
Jadi kamu terkoneksi dengan orang-orang tidak tahu diri di mana kondisinya dia miskin. Ada beberapa seperti gitu yang mana kamu mengangkatnya dari orang yang tak punya menjadi punya, tapi ternyata dia lupa diri, ya. Ataupun mungkin juga kondisinya kamu menerima dia yang miskin, tetapi akhirnya kamu ikut miskin dan ya dia pergi mencari orang yang kaya lainnya yang mana dia bisa manipulasi. Dan dalam hubungan kamulah yang selalu mengalah ya, selalu berjuang, selalu tertatih-tatih ya di sini ya. Terjatuh kamu bangkit sendiri ya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya mungkin sudah menikah dan kondisinya dalam hubungan selalu salah dan salah ya. Tidak pernah dia mau memperbaiki hubungan dengan memperbaiki diri, introspeksi ya. Pokoknya intinya kamu yang salah dan dirinya yang selalu benar ya. Ada juga sih di sini kamu terkoneksi dengan orang NPD, gangguan personality disorder ya. Ada beberapa memang readingan saya banyak terkoneksi dengan gangguan NPD ya. Di sini bicara ada macam-macam. NPD ini kan macam-macam ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Dan memang kondisinya kalau sekarang banyak tekanan dan itu keluar ya. Sifat-sifat asli dirinya itu keluar di mana pada saat kondisi dia tertekan ya. Ada beberapa yang mungkin kamu menuntut tanggung jawab atau menuntut hal-hal yang harus dilakukan karena ada beberapa yang belum nikah tapi sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, terus dituntut nikah dia macam-macam ataupun harus kerja dia padahal dia malas gitu. Ada beberapa yang tidak bertanggung jawab ya, alasan ini itu ya, kerja toksik, inilah orang-orangnya toksik, pekerjaannya toksik, pimpinannya, padahal dia pemalas dan bahkan mensupportmu untuk bekerja padahal dia sendiri nggak mau bekerja. Ini ada orang yang kayak bikin pusing ya, kayak seolah-olah kamu tuh bingung ya. Kondisinya seolah-olah dia merangkulmu padahal dia tuh sebenarnya kamu berpikir bahwa dia ini hanya menipu. Kalau dia memang mau merangkulku dan mau rajin gitu ya, dimana dia menyemangatiku ya dia juga kerja dong gitu. Kenapa dia cuma menyemangatiku baru dia santai baik, saya yang capek gitu. Nah ini ada beberapa yang akhirnya tersadarkan akan manipulasi dia ya, dimana ternyata cintanya palsu, cuman karena ingin enak aja dia datang kepadamu. Pada saat kamu terjatuh, akhirnya topengnya terbuka, dimana dia hanya mau memanfaatkan. Ya dia pura-pura baik, agamais ya, pakai macam-macam ya, mukanya polos ya. Jadi kalau orang-orang di luar sana melihat bahwa kamulah yang salah ya, mereka percaya bahwa kamulah yang salah dan dia yang nggak salah. Karena apa? Muka polos, terus rajin beribadah, terus tutur katanya lembut ya. Jadi kalau untuk mengkamuflase ya, menipu orang-orang untuk mendapatkan simpati publik ya. Jadi dia menekan kamu secara mental. Ada beberapa yang mungkin akhirnya kamu terjatuh sakit gara-gara dirinya yang toksik ya. Dan saya rasa juga di sini ada beberapa yang akhirnya bisa terlepas dari kondisi toksik, di mana ya akhirnya kamu tersadarkan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang salah ya, walaupun berat. Karena apa? Karena kamu mencintai, apalagi mungkin yang sudah mempunyai anak ya, sudah nikah, dan ya saya harus mengambil keputusan untuk memilih pergi. Nah ini ya, memilih pergi. Walaupun mungkin kamu masih menoleh ke belakang, apakah dia masih mencintaiku, apakah dia masih menginginkanku, tapi kamu berpikir bahwa kayaknya saya sudah gak bisa dengan kondisi seperti ini. Dan kamu banyak belajar juga dari sisi spiritual, kamu banyak belajar dari sisi psikologi, mental health ya, dimana ya diriku berharga, saya tidak boleh dibeginikan walaupun saya mencintainya, tetapi saya harus lebih mencintai diriku. Nah ini ada beberapa yang akhirnya tersadarkan bahwa saya sudah jauh berjalan tetapi saya meninggalkan diriku, dimana saya lebih berfokus kepada orang lain. Dan akhirnya mereka yang saya harapkan ya tidak bisa membantuku. Yang bisa membantuku adalah diriku sendiri. Dan akhirnya tersadarkan untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Tuh ya, dimana akhirnya kamu akan tegas ya. Kedepannya saya lihat untuk cinta itu kamu akan tegas. Tegas untuk apa? Tegas untuk perlindungan dirimu, bukan sombong, arogan, ataupun angkuh ya. Karena ya mungkin orang-orang di luar sana yang
negatif tentangmu, ya mungkin dia berpikir seperti gitu. Kamu orangnya kasar, kamu orangnya terlalu arogan ataupun apapun. Tetapi itu menurut kamu ya sudah, dia punya urusan, ya. Jadi kamu tegas, tidak terlalu mau dipandang, wah dia orang baik, wah dia orang paling lembut, dia orang ini gitu ya. Jadi kamu nggak perlu topeng-topeng drama untuk mendapatkan simpati dari orang lain dengan berdrama untuk selalu berbuat baik di mata mereka. Jadi ke depan untuk cinta, saya lihat kamu lebih berhati-hati ya. Ada beberapa orang-orang yang mau datang juga, tapi kamu kayak macam harus lihat dulu bibit-bibit bobot. Mau cinta yang setara, bukan cinta yang tumpang tindih ya. Dia memberikan cinta di sana, memberikan cinta di sini, dan ampasnya buat diriku. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Saya harus mendapatkan cinta yang setara. Kalau dia kasih saya ampas-ampas, ya sudah, saya kasih kamu ampas-ampas juga. Kamu kasih saya 50% cintamu, ya sudah, saya kasih 50% cintamu gitu. Jadi setara. Tidak mau seperti dulu lagi di mana tidak waras. Ya, saya memberikan kamu 100% cinta dengan harapan kamu memberikannya juga 100. Ujung-ujungnya kamu cuman kasih saya 20% cintamu ya. Selebihnya untuk yang lain, bahkan selingkuhannya, ataupun mungkin lebih ke keluarganya, adiknya, ataupun ke sahabatnya ya. Kamu berjuang sendiri. Nah ini ada beberapa yang akhirnya sadar bahwa oke, saya harus bisa bertindak untuk kewarasan. Tuh ya, dimana kamu sudah terlalu banyak tersakiti, sudah terlalu banyak air mata yang kamu keluarkan, sehingga ke depan saya rasakan energinya kamu akan lebih mencintai dirimu dan berfokus untuk kebahagiaanmu tanpa minta validasi pada siapapun. Orang mau bilang kamu jahat, mau bilang kamu egois, mau bilang kamu apapun, kamu gak peduli. Yang kamu pedulikan adalah orang-orang yang baik kepadamu ya. Jadi orang-orang yang mencintaimu ya, ketimbang orang-orang yang tukang bully ataupun mungkin suka gosip ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini koneksinya dengan pasangan NPD ini, yang mana dirinya menghasut orang-orang di sekelilingmu untuk memusuhimu, tapi kamu nggak pernah mau urus ya, selama kamu tidak pernah berbuat jahat dan orang di sekelilingmu mengenalmu, pasti mereka tidak percaya. Tetapi kalaupun mungkin mereka percaya akan hasutan dia, ya sudah, itu bukan urusanmu ya, karena kamu tidak pernah berbuat atau berpikir jahat seperti yang dia katakan itu. Karena ada yang ingin menghancurkan dari reputasi dari sisi mentalmu dan reputasimu ya. Mungkin dia menghasutmu dari membongkar aib-aibmu, atau menghasut orang-orang di sekelilingmu, entah keluargamu, entah sahabatmu, atau bahkan lingkungan kantormu, agar kamu terkucilkan dan kamu hancur. Kenapa? Karena kamu tidak mau mengikuti apa perintahnya lagi, ataupun kamu pergi meninggalkannya. Nah ini ya, jadi ibaratkan dia merasa bahwa kalau saya hancur, kamu juga harus hancur. Ya, dia tidak mau kamu bahagia. Tetapi kamu tersadarkan bahwa wah, ternyata saya nggak boleh seperti gitu. Ya, saya harus tetap berjuang untuk diriku. Kenapa saya harus dihancurkan oleh orang lain? Saya berharga. Ya, dimana dulu kamu mungkin merasa pengkhianatan itu sangat menghancurkanmu, ataupun kata-katanya, tindakannya yang bikin kamu terluka ya, karena ada kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang mengejek, kata-kata yang menghina ya, seolah-olah kamu itu tidak mempunyai apa-apa dan tidak berharga, dan akhirnya kamu tersadarkan bahwa dirinya lah yang dikatakan semua itu. Dan ada beberapa yang mungkin belajar psikologis, ilmu filsafat ya, yang mana akhirnya tersadarkan bahwa saya nggak seperti gitu, kenapa saya harus terlalu baper. Jadi kamu mungkin ke depan mungkin orang akan lihat bahwa kamu mempunyai karisma ya, karisma yang betul-betul apa dibilangnya di sini natural ya, karena kamu lebih menggunakan logikamu dan berfokus pada realita ya, bukan kata orang ataupun ingin disukai ya. Jadi orang mau suka kamu silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi kamu taunya realita saya berbuat baik ya, orang mau bilang saya baik atau tidak ya terserah. Yang penting saya sudah berbuat baik. Realitanya saya berbuat baik gitu, dan pastinya saya akan mendapatkan karma baik. Ya. Terkoneksi dengan orang-orang ini ya, saya pergi toh.
Nah ini kamu berpikir gitu, tidak kayak dulu, kamu harus berubah, kamu harus introspeksi, kita harus jalan bersama. Jadi sekarang kamu tuh kayak kedepannya tuh saya merasakan energinya, ya sudah, kalau kamu memang gak mau berjalan bersama, ya sudah saya jalan sendiri. Kamu mau ke kiri ya saya ke kanan gitu. Ya, jadi kamu tuh sesuai dengan kata hatimu ketimbang kata orang. Jangan nak, jangan nak. Enggak. Selama kamu bahagia, kamu menjalani kehidupanmu dengan penuh cinta, dengan uh, pandanganmu, dengan apa yang kamu inginkan, dengan kata hatimu, ya. Kamu lebih peka terhadap intuisimu dan ya cinta lebih banyak ke dirimu. Saya merasakan energinya, kesehatan kamu akan sembuh. Ada beberapa yang sakit karena tekanan mental, berangsur-angsur sembuh. Terus juga saya lihat kamu lebih spiritual, lebih dekat dengan Tuhan. Dan apa yang kamu inginkan itu cepat terwujud dari manifestasi kamu, ya. Dari sisi keuangan, kesehatan, dan ada bahkan kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mana kamu gak terlalu suka mau pamer, ya. Tapi mereka, kamu jadi perhatian. Dan orang-orang tulus, orang-orang baik yang datang kepadamu, walaupun orangnya sama. Yang mana mungkin nanti kamu berpikir bahwa, kemarin kayaknya mereka itu orang jahat. Kenapa mereka sekarang sudah baik ya? Padahal itu pancaran energimu, di mana koneksinya, kamu menghargai dirimu, kamu mencintai dirimu, jadi realita ikut mengikuti. Di mana orang-orang sekelilingmu menyayangi, mencintaimu, segan padamu, dan menghormati. Karena kamu menghormati dirimu, kamu tidak akan mengizinkan siapapun untuk menginjak-injak harga dirimu. Walaupun itu orangnya sama, atau orang yang berbeda ya. Karena hidupmu akan lebih penuh dengan keceriaan. Yang mana orang mukanya kemarin kaku ya, sekarang lebih banyak senyum. Kenapa? Karena kamu senyum duluan. Kamu hidupmu enteng, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Orang pun juga merasa auramu tuh positif. Ya, dan bahkan ada yang datang kembali kepadamu, orang narsistik ini ya, kamu sudah gak mau menerimanya. Kenapa? Karena ya kamu tersadarkan bahwa dirinya hanya topeng. Pada saat saya sudah jaya, saya sudah baik-baik saja, kamu mau datang. Pada saat saya susah, kamu di mana? Nah ini ada beberapa yang, oke, saya harus lebih mencintai diriku, dimana cinta yang full akan saya berikan kepada diriku saja, tanpa minta validasi pada orang lain. Kalaupun dia datang nantinya, ya dengan pribadi yang baru. Bukan karena saya suruh-suruh, bukan karena datang dengan mental miskin atau mental pengemis. Jadi kamu tuh berpikir gini, kalau dia datang cuman hanya datang dengan kondisi tua, kere miskin, ngapain? Ya kasarnya gitu ya. Sudah tua karena kan sakit-sakitan, jadi butuh dirawat. Iya kan? Jadi kamu pakai logika nih. Ya. Bicara cinta ini harus realistis. Jangan dengan kasih-kasih tapi ujung-ujungnya mereka gak mengasihiku. Ya, saya memberikan kasih kepada kamu tapi pada saat saya susah, saya sakit, kamu mana gitu. Artinya kamu belajar dari pengalaman. Entah pengalaman untuk orang baru ataupun orang lama ini. Jadi kalau orang lama ini datang hanya untuk karena dia sudah sakit-sakitan, sudah tua, terus juga kere ya, ngapain? Dulu juga pada saat cinta, kamu kere, saya bersama menopang dirimu. Ujung-ujungnya saya kere juga, ikut energimu, tertular kere miskin. Kamu gak membantuku, kamu mencari lagi orang lain yang lebih kaya. Nah ini kamu belajar. Jadi kamu gak terlalu kayak macam mau dibodoh-bodohi dengan kata kasih, tapi dengan makna yang ambigu. Jadi kamu akan memberikan kasih kepada orang yang betul-betul memang mencintaimu, menyayangimu. Bukan dengan orang manipulatif, orang yang playing victim. Ya, nah ini jadi kamu lebih enjoy, lebih happy, ya, di mana ya realistis. Saya akan berjuang kepada orang-orang yang berjuang padaku. Jadi cinta yang setara, di mana kamu akan memberikan orang yang memberikan remah-remah cintanya, ya kamu juga akan memberikan remah-remah cintamu, atau bahkan cut sekalian ketimbang berdrama. Ya. Jadi logikamu main, hatimu juga main, tapi kamu lihat ini orang-orang ini pantas tidak bersamaku. Kalau tidak ya saya cut. Ya, dan disitulah auramu terpancar, di mana kamu tidak dipermainkan siapapun lagi. Ya, rezekimu bagus. Karena saya lihat di sini pada saat rezekimu bagus, banyak yang datang, dan dirinya pun orang lama ini akan datang, di mana dengan muka polos, dengan alasan ini itu, bahkan mungkin mengambil hati keluargamu, orang tuamu, sahabat-sahabatmu untuk membantunya. Ya, wah dia sudah baik, dia sudah berubah. Padahal itu kamuflase. Untuk apa ya? Bisa mendapatkan fasilitas dari dirimu, kenyamanan dari dirimu. Kenapa? Karena kamu sudah up,
Seolah-olah dia merasa kamu tuh sama seperti yang dulu, cintamu sama seperti yang dulu, dimana bisa dikamuflasekan dan bisa dibodoh-bodohi. Padahal kamu sekarang adalah orang yang baru dengan pola pikir yang baru, dimana kamu lebih mencintai dirimu tanpa minta apapun. Dimana kamu kerja, ya saya yang nikmati. Masa saya yang kerja, kamu yang nikmati dengan keluargamu, dan ujung-ujungnya pada saat saya nggak punya dicerita-ceritain. Pada saat saya jatuh, kalian semua pergi. Nah, ini ada berjuang untuk keluarga, tetapi tidak dihargai. Malah pada saat sudah terjatuh dihina-hina. Dan itu, ya, jadi itu pelajaran dimana ya saya harus tetap waras gitu. Saya memberikan pengampunan, saya memberikan apa dibilangnya, pemaafan, tetapi ya ada beberapa yang tidak akan mengizinkan orang-orang toksik masuk dalam hidupnya kembali, walaupun mungkin dia sudah berubah. Apalagi ini ada yang tidak mau berubah, ya, dimana kamu merasa bahwa dia datang dengan kehidupan yang sama, dimana seperti dulu, kere miskin tambah tua lagi, ya. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau didapatkan, ya. Jadi cut orang-orang, kamu lebih memilih waras dengan mengkat orang-orang yang tidak penting untukmu, dan dimana kamu bersyukur Tuhan sudah menunjukkan topeng aslinya. Dimana kemarin kamu merasa, wah Tuhan tidak adil, Tuhan kenapa memberikan saya ini. Padahal itu pelajaran yang berharga, dimana supaya kamu tersadarkan tentang dirinya yang toksik. Tuhan memberikan perlindungan untukmu dengan cara menjatuhkanmu, supaya kamu tahu bahwa oh ini orangnya kayak gini, tersadarkan bahwa orangnya kayak gini. Kan kalau cinta itu kan buta gitu ya. Jadi um, manis-manis aja kelihatan, padahal kamu lagi dimanipulasi, ya. Pada saat kamu tidak tersadarkan itu, ya akhirnya semesta sayang kepadamu dan memberikan yang terbaik untukmu, tetapi dengan cara yang menyakitkan. Kenapa? Karena kamu tidak sadar-sadar, ya. Dan pada saat sekarang baru kamu sadar bahwa ternyata Tuhan itu baik. Dia memberikan cobaan itu untuk supaya kamu bisa sadar dan lebih menghargai dirimu. Nah ini, jadi untuk kedepannya kamu akan memberikan cinta yang benar-benar tulus untuk siapa? Untuk dirimu. Kamu lebih bijaksana, lebih sehat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih banyak duit, lebih bisa memanage finansial dengan baik, tidak seperti dulu boros ataupun iya terus gengsi, ya. Sekarang kamu lebih oke, saya nggak apa-apa hidup seperti sederhana kayak seorang yang gembel gitu, ya. Yang penting saya nyaman pakai baju ini, rapi, nyaman, happy, ya. Tidak perlu merek, yang penting nyaman, happy, dan ATM full rekening, ya, ketimbang gaya hidup yang di masa lalu, punya ini, punya itu, gaya ini, gaya itu, hidup hedon, ya, padahal semua masih kredit. Akhirnya hancurlah dirimu, ya. Nah ini, jadi kamu lebih oke, saya penampilannya biasa-biasa aja, yang penting banyak duit. Karena kalau saya terlalu heboh, ujung-ujungnya orang-orang toksik, orang-orang manipulatif yang hanya mau memanfaatkanku saja yang datang. Jadi pada saat kamu sekarang kondisinya nggak perlu validasi dari siapapun. Mereka mau bilang kamu miskin, silahkan. Mau bilang kamu baik, silahkan. Mau bilang kamu jahat, silahkan. Ya terserah. Yang penting yang tahu dirimu adalah dirimu. Dimana ya uangku untuk saya. Karena kebanyakan kamu melihat atau belajar dari masa lalu, dimana kamu hidup hedon, mereka membangga-banggakanmu, tapi ujung-ujungnya mereka minta bantuan juga. Tidak dibantu cerita, dibantu tidak tahu diri, malah kita yang jadi pengemis atas bantuan kita. Contoh kamu kasih pinjam duit, mereka bilang iya nanti minggu depan dibalikin, sampai mungkin sudah tahun depan, sudah bertahun-tahun juga nggak dibalikin, ya. Akhirnya ya kamu belajar dari situ bahwa hidup bersederhana itu manfaatnya banyak, dimana pada saat kita menolak, ya mereka tahu bahwa memang kita lagi nggak ada duit, ya. Jadi tidak usah kelihatan kaya, tidak usah pamer-pamer, tidak usah flexing-flexing, ya. Hidup tenang, damai bersama semesta, bersama Tuhan, dan merasa tercukupi, dan yaitu memberikan cinta yang setara kepada siapapun. Tetapi untuk dirimu sendiri akan kamu berikan cinta yang full, ya, dan tidak mengizinkan siapapun untuk datang membuatmu terluka lagi. Kamu tegas, dan ya saya lihat kehidupanmu lebih membaik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Koneksi cinta yang setara, ya. Koneksi cinta yang tulus untuk diri sendiri. Oke, semoga resonate, dan ya
Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.